buku ini. Ya, kita sambil belajar ya pemahaman tentang buku. Tapi yang pasti dalam membuat atau memahami tentang buku, yang pertama kita memahami pendahuluan ya. Kita mencari hakikat di situ. Setelah hakikat kita mencari bahasa intelektualnya atau bahasa ilmiahnya, ontologi. Setelah itu kita memahami epistemologi, sisinya, kajiannya. Dan yang terakhir aksiologi, yaitu nilai-nilai. Ini jadi ada 3 hal ketika kita memahami suatu: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ini filsafat ilmu ya, filsafat ilmu. Lumayan ini ya, bab sholat Jumat juga ada ini ya, pemahaman. Di sini ada beberapa riwayat ini. Jadi bagi orang yang dalam pemahamannya yang lebih luas bisa membaca ini. Soalnya ini tidak hanya satu pendapat ulama, tapi beberapa ulama nanti bisa belajarnya. Tapi kita memahami awal dulu. Kita pemahaman lebih dahulu. Belum kita lebih jauh pemahaman tentang isi ilmu pengetahuan, isi kitab. Bahasa misalkan buku, bahasa asam kitab istilahnya ya. Ini. Yang tebal. Oh, lumayan ini ya. Ya, kita langsung. Oh ya, ini ada kitab Imam Asy-Syafi'i ini ya. Imam Syafi'i terkenal ulama, atau kita kenal dengan istilah imam. Kita ada 4 madhab yang terkenal ya. Imam Asy-Syafi'i, Maliki, Hanafi, ya 4. Salah satunya Imam Asy-Syafi'i. Hambali, ada 4 ya, Imam Asy-Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Di Indonesia kebanyakan jadi rujukan Imam Asy-Syafi'i. Ini kitab Al-Um ya, atau buku, bahasa Indonesianya buku Al-Um karya Imam Asy-Syafi'i, jilid 1. Jilid 1 ini udah lumayan tebal ya. Tentang ini ya, kita lihat lah, Imam Syafi'i kan terkenal seorang ahli fikih. Ini ada ini ya, mulai dari yang dasar sampai yang rumit. Ini ada pembahasan-pembahasan di kitab Al-Um. Ini ya, ini air yang bernajis dan yang tidak bernajis. Nah, ini ada beberapa tentang fikih ini ya. Ada tentang sholat, asal kewajiban sholat. Ini ada pendahuluan. Kitab atau buku Imam Asy-Syafi'i ini jadi rujukan ini. Jadi rujukan mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia ya. Banyak menggunakan Imam Asy-Syafi'i sebagai rujukannya. Jadi kalau ingin belajar tentang keislaman, tentang fikih, kita bisa mengambil rujukan dari Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Asy-Syafi'i sangat populer di masyarakat bangsa Indonesia atau lebih luasnya bangsa Nusantara. Walaupun ada imam-imam yang lain ya, tapi di Indonesia sangat populer Imam Asy-Syafi'i. Ya seperti ini ya, lumayan tebal. Yang ini masih jilid 1 ya, jadi berjilid-jilid kitab Imam Asy-Syafi'i itu ya. Ini ada ya, ada biografi Imam Asy-Syafi'i. Lahir di Gaza, Palestina ya, dari Palestina, tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Nasab murid dari Imam Malik ini bertemu dengan Rasulullah pada Abdul Manaf, peninggal ayahnya, ibu dan pamannya membawa Imam Asy-Syafi'i pindah ke Mekah pada usia 15 tahun. Ia sudah mendapat ijazah untuk memberikan fatwa. Setelah bertahun-tahun ke Madinah, ahli bahasa ini pergi ke Baghdad untuk mengajar. Setelah bolak-balik Baghdad Mekah, ia menetap di Mesir hingga meninggal pada tahun 204 Hijrah atau 821 Masehi. Ya ini Imam Syafi'i ya, karya Imam Syafi'i jilid 1, kitab Al-Um. Jadi sangat populer kitab